Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang baru saja bergabung dalam acara ini, Nikmatnya Sedekah, dan kajian kita pagi ini lupa diri, lupa Allah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami silakan di 0218779000 atau di 02187798.000. Sebelum Ustadz menyampaikan atau melanjutkan kajiannya, sudah ada penelpon? Sudah ya? Assalamualaikum. Halo, Ya. Assalamualaikum. Belum ada. Belum ada, silakan Ustadz lanjutkan. Ya, ada satu firman Allah di dalam surah Toha ya. Kita baca deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya lah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan bangkitkan dia dalam keadaan yang buta. Nah, ini pengertiannya juga macam-macam. Ada orang-orang yang memang lupa sama Allah gitu ya. Akhirnya kehidupannya benar-benar dibikin sempit. Cuman seukuran badan dia doang di rumah sakit. Itu sempit juga kan. Habis dikasih badan sehat, punya duit buat umroh nggak umroh, punya duit buat haji nggak haji, punya badan sehat buat sholat nggak sholat, punya waktu cukup buat tidur malah dibanyakin tidur, sholat malam dia nggak mau. Ya udah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan bikin dia jadi sempit hidup. Punya duit buat sedekah malah dia tahan, dia nunggu lebaran, dia nunggu puasa. Nah, ini fa inna lahu ma'isyatan dhanka ini macam-macam ya, tergantung kita, Ustaz. Ada orang-orang yang kayak saya gitu ya, begitu, atau kayak orang-orang yang memang dipersempit gerakannya oleh Allah, karena memang banyak sekali masalahnya. Akhirnya kemana aja punya musuh. Ada yang begitu orang. Jorok dia punya hidup, gitu ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka juga judulnya. Nah, itu kendali utamanya tuh obatnya cuma ingat lagi sama Allah. Ingat lagi sama Allah, jam 11 perapat udah ingat sama Allah. Udah siap-siap ke masjid. Jam 3 udah ingat-ingat ke masjid lagi buat asar. Dari mulai mau tidur udah ingat buat bangun malam. Nah, itu obatnya itu. Subhanallah. Baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan kembali, sudah ada penelpon 2. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Anto di Ciputat. Oh iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz Mansur. Waalaikumsalam Pak Anto, iya. Luar biasa nih kita lupa sama Allah gitu. Ya. Ini kunci masalah ya. Kunci masalah. Betul. Jadi kaya pun itu kan bukan masalah. Apa tuh? Kalau kita kaya gitu kan. Oh, iya. Kalau kita kaya punya duit itu kan tidak masalah. Tapi kalau kita lupa Allah, kita bisa jadi sombong ya. Iya, jadi masalah betul. Jadi masalah. Ini pertanyaan saya, bagaimana supaya kita tidak kehilangan Allah gitu, Pak Ustadz? Nah, kalau kita sombong apa itu kita harus kehilangan Allah gitu ya? Iya. Kalau kehilangan harta kan kita sedih gitu. Iya. Kalau kehilangan Allah gimana nih Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dibalik Bapak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Mai di Bekasi. Iya, silakan Ibu Mai dengan Ustaz Yusuf Mansur. Bu Mai kayak istri saya, Mai. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam, Bu Mai. Ini Pak Ustaz, mau nanya. Kan kalau kita punya utang, udah berserah diri kepada Allah, udah melaksanakan tahajud, duha, dakoh. Terus tapi kita minta tolong manusia, gimana tuh Pak? Ya, membedakannya sebenarnya ya Ibu Mai dan pemirsa di seluruh tanah air,
dan jamaah yang hadir di Masjid An-Nida. Membedakannya sebenarnya di pertama kalinya itu siapa sih yang kita ingat. Kemudian di perjalanannya juga bagaimana kita mengingat Allah. Dan di akhirnya. Ini akan menentukan nih. Ada orang yang seperti saya bilang tadi. Begitu dia dapat surat panggilan, dia bawa surat panggilan itu. Dia taruh di atas sejadah. Dia sholatin duha, dia sholatin hajat. Dia berdoa sama Allah. Kemudian dia jalan. Ini karena mengingat sama Allah. Jangan ditaruh di akhir. Begitu juga ikhtiar ke dokter. Sebelum ke dokter ya minimal kita berdoa lah. Sehingga ke dokter itu jadinya ibadah. Ke rumah sakit itu jadinya ibadah. Makan saja kan kalau kita tidak ingat sama Allah jadi masalah kan. Coba perhatikan itu makan. Kita makan main makan-makan aja gitu. Nggak ingat sama Allah. Jadi masalah itu. Nah membedakannya itu adalah di pola ikhtiarnya. Bagaimana selama ini pola ikhtiar kita? Kita punya tanah kosong. Dulu kita belajar ya. Tanah kosong. Kita yang mau bangun tanah kosong ini kontrakan. Kalau kita rundownnya tidak ingat sama Allah, kita jadi capek. Kita undang orang, bang, kita begini, kita begitu. Padahal mah kita tinggal bilang sama Allah, ya Allah terima kasih saya udah dikasih rumah, ada tanah kosongnya. Kayaknya kalau engkau bangunin tanah kosong ini kontrakan enak kali. Nanti Allah yang aturin. Kalau emang harus minjem ke bank, Allah akan jagain pinjaman itu supaya tidak jadi bermasalah. Tapi kalau kita lupa, apa kata Allah? Ya udah cari deh tuh. Cari deh tuh pinjaman. Tapi aku nggak mau terlibat. Itu pun buat yang udah keterlanjuran masih bisa kita bawa lagi keterlanjuran itu kepada Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kayak sekarang nih dikit lagi azan. Ingat sama Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali acara kita setelah kita dengarkan kumandang adzan berikut ini. Dan insya Allah kita kembali setelah kita sholat subuh berjamaah. Tetap di nikmatnya sedekah.